Terus inti penyerangan Bayangkara itu yang gue amati adalah dari ini orang nih. Mokhtar ini gaya mainnya males turun, dia nggak turun, dia cuma sampai di tengah. Tapi dia rajin banget nyerang, bahkan dia sering cut inside sampai ke sini untuk passing ke si Botak. Jack, balik lagi sama gue, Ilham Al-Kathiri di Persija Insight. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang peta kekuatan lawan Bayangkara, yaitu gue mau ngebahas tentang titik lemah dia, formasi yang suka dia pakai, terus strategi dia, tipikal penyerangan dia kayak apa. Nanti gue akan tampilin semua. Berikut ada ilustrasi gambarnya di sini. Ada beberapa hal yang harus gue sampaikan. Nah, lo wajib dengar video ini, jangan di skip karena lo akan ketinggalan informasi yang penting sebenarnya. Lo tonton, nikmatin, lo nyender dulu, lo enjoy aja sama ini video gue. Tapi sebelumnya lo subscribe dulu Jack, dan lo like postingan ini, kalau bisa komentar Jack, karena gue butuh banget komentar lo untuk memberikan pendapat gue di video-video gue. Jadi komentar lo sangat berarti buat gue. Dan baju gue Persija Insight ini versi Arabnya masih bisa lo dapatkan di Tokopedia gue, linknya gue taruh di deskripsi. Lo ke deskripsi, lo pencet linknya masuk ke Tokopedia, lo bisa beli di situ, murah meriah. Mantap ini, Persija Insight versi Arab. Waduh, mantap, luar biasa. Jadi gini, Bayangkara, ada beberapa poin yang udah gue simpulin dari pertandingan sebelumnya. Gue tonton pertandingannya detik demi detik, tapi sayangnya hujan gede waktu itu di pertandingan itu, jadi gue rasa skill sesungguhnya itu belum cukup terlihat. Tapi gue udah dapat beberapa gambaran mengenai peta kekuatan Bayangkara maksud gue. Sisi mana sisi lemahnya, terus penyerangannya lewat mana, semuanya insya Allah menurut pengamatan gue itu akan gue tuangkan di video gue kali ini. Bersabarlah, wahai teman-temanku. Ya salam. Oke, gue mulai dari Bayangkara kesulitan mencetak gol di poin pertama gue. Jadi akhir-akhir ini Bayangkara sulit banget mencetak gol. Kenapa? Karena di pertandingan sebelumnya aja dia satu golnya dari titik penalti, dan satu golnya itu bukan hasil build up, tapi hasil tendangan long shot dari si Eze kalau nggak salah. Jadi Bayangkara nggak ada penyerangannya yang nge-build up kayak kita gitu. Jadi mulai dari tengah apa segala macam itu nggak. Dia hanya beruntung aja kemarin dari penalti yang pertama, yang kedua dari luar kotak penalti. Nggak jadi barometer. Kalau si Kermencik beda. Luar kotak penalti itu berkat hasil dribble dia atas umpan terobosan pemain tengahnya. Tapi kalau si Yusuf ini, Yusuf Eze, dia nendangnya karena dapat bola di situ, bola liar, dia muter balik lalu dia shoot ke gawang, dan kebenaran shootnya emang bagus, jadi melesat masuk ke dalam gawang. Ya salah. Oke, terus Yusuf Eze juga lagi biasa-biasa aja penampilannya. 2 gol kemarin nggak membuktikan kalau dia sudah kembali ke performa idealnya. Kenapa? Karena di musim lalu dia itu 19 gol, mencetak 19 gol di Persik kalau nggak salah. Tapi kali ini baru bisa 4 gol, itu pun 2 di pertandingan sebelumnya, pertandingan kemarin. Itu 1 penalti, 1 dari luar kotak penalti. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan dari lini serang si Bayangkara. Gue akan sampaikan kenapa nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Bukan kita mau sombong, bukan kita mau takabur, tapi kita ngelihat berdasarkan statistik. Kenapa kita nggak perlu khawatir sama dia. Ada juga pertandingan kemarin lawan Persita juga dia nggak ngelawan amat, sedangkan Persita lawan kita juga kita unggul di situ. Jadi banyak poin-poin yang akan gue sampaikan. Oke, formasi yang dipakai, ini poin berikutnya. Formasi yang dipakai oleh Bayangkara adalah 4-3-3. 4-3-3 ini yang mana biasanya normalnya itu penyerangan lewat back sayap dibantu, tapi kali ini di Bayangkara nggak begitu. Gue akan perjelasnya nanti di video yang akan gue tampilkan di sebelah sini gue. Nanti detailnya, gue garis-garis kayak begitu. Waduh, ya. Tapi ini gue kasih bayangan dulu supaya nanti pas nonton video itu lo mengerti apa maksud gue. Oke, terus penyerangan lewat sayap ini nggak bisa sebenarnya gini. Kalau musuh kita 4 back tapi dia menyerang lewat sayap, ini repot kalau kita pakai 3 back sebenarnya. Jadi gue sarankan Thomas Doll memakai formasi sebelumnya. Kalau untuk melawan gaya serang yang lewat wingback-nya. Tapi Bayangkara nggak memakai wingback-nya untuk menyerang. Agak aneh. Dia main rapat ke tengah. Agak aneh pakai formasi 4 tapi wingback-nya nggak begitu main. Lo perhatiin penampilan dari Bayangkara. Ntar lo buktiin omongan gue di pertandingan lawan Persija. Dia pakai wingback tapi wingback-nya nggak dimanfaatkan dengan baik untuk sisi penyerangan.
Jadi tadinya gue khawatir, waduh kalau pakai 3 back agak repot nih. Karena kalau pakai 3 back ada sayap di kanan, back kita bakal ketarik ke kanan. Otomatis cuma 2 yang ada di tengah. Nanti gue akan sampaikan ilustrasinya. Sabar, Jack, sabar. Oke. Untuk dari sisi striker, Bayangkara memakai satu striker tunggal, yaitu si Eze itu. Digantung di depan sendirian. Yang mana kalau kita pakai 3 back, itu sangat menguntungkan karena dia dikepung dari sisi mana-mana. Jadi agak sedikit, nggak perlu dikhawatirkan dengan striker tunggal melawan 3 back. Ya pasti susah untuk mencetak gol. Karena 3 back ini pasti stay di dalam kotak penalti. Kalau 4 back, yang kanan kirinya di luar kotak, cuma 2 yang di kotak penalti. Tapi kalau 3 back, 3-3-nya di kotak penalti. Itu bedanya. Pakai satu striker, lawan Kudela, Hansamu, Ferrari, ya babak belur. Gua rasa seperti itu. Oke, tapi yang tadi gue bilang, Bayangkara nggak bermain dari sisi sayap, dia bermain dari sisi tengah. Yang mana sisi tengah kita ini cukup kuat. Ada Hanif Syahbandi sama Abi, dan ya cukup kuat lah untuk melawan lini tengahnya Bayangkara yang biasa-biasa aja menurut gue. Oke, poin berikutnya adalah gaya bermain dari Bayangkara. Bayangkara ini bukan tipikal tim yang memegang bola lama, yang gocek-gocek. Dia kayak main futsal. Kalau lo perhatiin nanti pertandingannya dia kayak lagi main futsal. Jadi dia passing pendek, cepet banget passing pendeknya. Nggak lebih mungkin dari 3 detik di kaki dia itu bola. Jadi dia cepet banget, tek-tok kayak gitu. Resikonya apa? Salah passing. Kalau salah passing bisa diserang balik sama kita. Nah itu yang terjadi beberapa kali sama dia di lawan Persita kemarin, gara-gara salah passing. Yang mana terus si itu strikernya siapa? Ada Vidal sama siapa gue lupa namanya tuh. Si yang bule tuh yang ngamuk-ngamuk mulu pas lagi lawan Persija tuh. Astaghfirullahaladzim, lupa gue. Dia udah pasti, ntar lo cek aja deh. Oke, terus jadi itu keserang balik terus Bayangkara, repot dia. Jadi kalau misalkan Persija mau melakukan hal yang sama yang diterapkan sama Persita, jangan main dari bola kaki ke kaki lagi, jangan main bawa posisi lagi, tapi bermainlah dengan serangan cepat. Tapi gue nggak tahu Hano Nano main nggak. Kalau Hano main, pasti Persija main bawa posisi. Tapi kalau Hano nggak main, Persija akan main cepat lagi kayak kemarin. Dan Persija main kayak kemarin tuh efektif. Efektifnya kenapa? Lebih banyak shoot on targetnya dibanding kalau main dari bola kaki ke kaki dibanding bawa posisi. Itu sih yang gue lihat. Gaya lini tengah Bayangkara rapet, yang mana gue yakin kalah sama Persija yang numpuk pemainnya di tengah. Itu yang tadi gue sampein. Itu gue bacain poin gue maksudnya. Terus dia nggak lama megang bola yang tadi udah gue bilang, dan dia selalu melakukan umpan terobosan lambung. Itu yang perlu diperhatiin sama kita. Passing pendek, ujung-ujungnya umpan terobosan lambung. Ke sayap kirinya tuh siapa ya? Si Mukhtar apa siapa namanya itu. Hasil dia sama ke si Yusuf Eze ini. Jadi selalu umpan terobosan lambung. Kita agak kerepotan selama ini ngelawan umpan terobosan lambung. Kayak Kudela kan selalu ketinggalan ya. Tapi 2-3 pertandingan terakhir ini Persija mainnya keren banget sih. Bisa mengantisipasi segala sisi. Umpan terobosan bawah, umpan terobosan lambung, Persija bisa menanggulangi itu. Lo sabar, di akhir video akan menarik. Terus, apalagi nih? Gue juga mau ngasih lihat, ini ada kejadian lucu. Sebelumnya ini, sebelum ke inti pembahasan gue, rehat sejenak dengan ada ini. Waduh, keren banget. Ternyata Hano Nano Behrens sudah bisa bahasa Indonesia. Gue akan tampilin di sini. Gue geser biar ada videonya di sini. Gue mau lihat. Dia bahasa Indonesia dia. Berbicara sedikit ya. It's coming. Better and better. Bagus, lebih bagus setiap hari. Who is teach you? Ditanya siapa yang ngajarin lo katanya? Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia, dia tahu gitu. Tentu saja saya berbicara dengan orang Persija. Bukan orang Persija. Keren sih ini. Nano. Bahasa Indonesia dengan mereka. Mereka dia tahu, gila. Keren loh. Nano ini selain jago bahasa Indonesia juga. Keren. Maksud gue gini, dengan dia belajar bahasa Indonesia itu menunjukkan keseriusan dia di Indonesia, di Persija. Dia rela belajar bahasa Indonesia karena kalau orang nggak betah, dia nggak akan mau belajar bahasanya. Tapi ini betah. Ternyata emang Hano Behrens ini bukan baru sekali ke Indonesia, dia udah sering banget bolak-balik ke Bali. Mungkin 3 kali dia pernah ke Bali. Jadi Hano Behrens ini dia betah di Persija dan dia serius untuk saking seriusnya mempelajari bahasa Indonesia. Gila. Oke, gue mau lanjut ke gaya formasi serangan. Nah, ini yang sedikit sok tahu tapi mengasyikkan untuk gue.
Gue persiapkan dulu. Oke. Siap-siap ya. Gini. Nah, di sini ada apa namanya? Ada formasi dari Bayangkara. Waduh, Bayangkara 4-2-3-1. Sebenarnya dia kan 4-3-3 ya, tapi pelaksanaannya itu 4-2-3-1. Nah, yang perlu dikhawatirkan, maksud gue begini, yang tadi gue bilang 4 back menyerang tapi nggak dipakai, Sanadi ini, Ruben Sanadi ini selalu sampai tengah sini, dan si gede ini dia juga sampai tengah. Set, tuh. Dia nggak pernah ngelebihin sampai ke sayap. Biasanya, kalau wingback itu dia selalu sampai ke sayap sini, tapi nggak dilakukan sama pemain-pemain Bayangkara ini. Gue hapus dulu, gue mau menerangkan yang lain. Ini gue dari sisi penyerangan dulu ya. Terus, inti penyerangan Bayangkara itu yang gue amati adalah dari ini orang nih. Luar biasa. Ini Sani Rizky Fauzi namanya. Semua serangan melalui dia. Dia jadi kayak Hanno Behrens-nya di Persija. Dia bisa kadang sampai ke sayap sini, kadang sampai ke sini. Tapi dia ini jemput bola sampai ke tengah juga. Ini orang mobile banget, si Fauzi ini. Apa namanya, dia cukup vital peranannya. Maksud gue adalah, kalau misalkan lini tengah kita, kayak si Hanif Syahbandi, bisa stop serangan dari dia, selesai. Bayangkara nggak bisa nyerang. Karena hampir semua serangannya berujung ke si Fauzi dulu. Gue nonton full pertandingannya. Main sayap, main tengah, apapun bolanya ke si Fauzi gitu. Nah ini kalau si Mukhtar yang tadi gue lupa namanya Mukhtar ternyata namanya. Mukhtar ini gaya mainnya males turun. Dia nggak turun, dia cuma sampai di tengah. Tapi dia rajin banget nyerang. Bahkan dia sering cut inside sampai ke sini untuk passing ke si Botak. Nah itu permainannya si Mukhtar. Gua hapus lagi. Nugroho biasa-biasa aja permainannya, oke. Terus Hargianto biasa, Seto biasa, ini agak kuat, gue Centrang yang kuat, Gufron biasa, si Sanadi juga biasa aja. Kenapa gue bilang biasa aja? Karena dia kemarin diganti juga pas lagi di pertengahan pertandingan, dinilai kurang bagus permainannya dan dia diganti sama pelatihnya. Jadi dulu jago banget Sanadi, sekarang udah biasa aja. Jadi jangan perlu dikhawatirkan. Nah, ini yang terjadi kalau Persija lagi nyerang. Kalau Persija nyerang nih, yang gue lihat dari formasi dia ya, kalau Persija nyerang lewat kiri, asik gini. Nah, back-nya itu semua ke sini nih. Tuh, merapat ke sini. Bahkan Sanadi ini bisa ada di posisinya si Sales ini nih. Untungnya apa buat kita? Ini kan jadi gini, kalau lu nyerang lewat kiri, back kanan dia merapat ke kiri. Jadi di sininya nih, di lini sininya nih, ini kosong banget nih. Ini nggak ada orang nih di situnya. Oke, beruntungnya kita apa? Yang harus kita lakukan maksud gue, kan kita punya Rico ya, yang sering lari kocar kacir begini Rico di sini nih. Nah, harusnya dari kiri kita siapa sih biasanya? Abimanyu misalkan. Itu kalau misalkan lagi nyerang lewat kiri, cut back ke sini dan ya salam. Gue ulangin lagi. Jadi gini, kalau kita lagi nyerang dari kiri, set, bola kan ada di sayap ya. Biasanya kan cutback itu bola dibalikin ke tengah lagi. Iya nggak? Nah, ini lu switch play ke sini. Istilahnya switch play. Lu long ball ke arah berlawanan. Rico tusuk dari sini. Itu bukan strategi Persija, itu yang gue mau, maksud gue. Jadi gue nggak ngebongkar rahasia Persija, tapi ini kemauan gue tuh kayak begitu gitu. Kalau kita main di kiri, kita cutback ke Abimanyu dengan akurasi passing gila-gilaan, Abimanyu bisa passingnya karena kaki kiri jadi begini, set. Rico lari, set. Dia kayak tinggal Ucup sama siapa, sama Kermencik hajar ke sini gitu. Jadi Rico dimanfaatkan gantung di kanan depan untuk menunggu bola switch play dari Abimanyu. Nanti lu perhatiin apakah dilaksanakan apa enggak, tapi ini kemauan gue. Maksud gue, kalau misalkan lu nyerang lewat kiri, lu balikin ke tengah, Abimanyu lempar ke kanan. Itu kalau dilakukan, itu sih bakal keren banget. Terus apalagi yang perlu dikhawatirkan, nggak ada sih, semuanya biasa-biasa aja. Yusuf juga biasa-biasa aja, dia kalau ngelawan 3 orang back kita, babak belur, nggak bakal bisa. Karena 3 orang ini ada di dalam kotak penalti. Sedangkan dia cuma sendirian, dia dihajar sama semua. Beda kalau misalkan pakai 2 striker, kita agak kerepotan. Cuman ini agak gaya-gaya dikit nih. Jadi itu, waduh, agak menarik sedikit ini. Oke, jadi mudah-mudahan itu menjadi penyegar kita menjelang pertandingan. Dan ini bukan rahasia dari Persija, ini bukan strategi Persija, ini cuman apa yang gue inginkan aja.
Tapi kalau misalkan kelemahan Bayangkara mungkin bisa diambil contoh juga karena gue udah jelasin sisi mana dia yang lemah, sisi mana dia yang kuat, gaya nyerang dia kayak apa, mungkin itu jadi barometer untuk formasi Persija. Kalau didengar, mungkin, insya Allah. Oke, Jack. Karena gue dilarang ngomong mundur-mundur, akhirnya gue ngomong maju-maju, tapi bodo amat, gue akan tetap melaksanakan. Persija Inside! Mengundur! Mengundur! Mundur dulu! Wah!